Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Intervensi Sumber Daya Manusia. Ini merupakan tugas mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Nur Habibi, MSOS MSc. Baiklah, kami beranggotakan 10 orang. Yang pertama itu Aisyah Putri Suryani, yang kedua Anissa Rizkia Fitri, yang ketiga Fandi Duana, yang keempat Filza Insani Basir, yang kelima Handayani Nur Koliah, yang keenam Indah Santia, yang ketujuh Sylvia Santi Utaro, dan yang kedelapan saya sendiri sebagai moderator Stefani Paulina, yang ke-9 Umu Hanifa Alwasna, dan yang ke-10 Wilda Setia. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Filza Insani Basir. Kepada Filza dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset penting bagi setiap perusahaan karena menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah perusahaan. Sumber daya manusia adalah yang paling kompleks dan tidak dapat diprediksi perilakunya. Tidak ada buku atau formula yang memandu seorang manajer untuk memotivasi pekerjaannya. Next. Pada bagian pertama yaitu konsep intervensi sumber daya manusia. Konsep intervensi. Intervensi dalam pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan, tindakan, dan peristiwa yang dimaksudkan untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Desain intervensi atau perencanaan tindakan atau disebut dengan action planning berasal dari diagnosis yang cermat dan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik dan untuk meningkatkan area-area tertentu dan fungsi organisasi yang diidentifikasi dalam diagnosis. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Filza. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia Santiutaro. Kepada Sylvia Santiutaro dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep intervensi dan sumber daya manusia. Yang pertama, intervensi. Intervensi dalam pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan dan acara yang dimaksudkan untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Yang konsep kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas terpenting yang harus dikelola oleh perusahaan, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun jasa. Hal ini merupakan suatu keniscayaan mengingat keberlangsungan perusahaan yang akan dapat terwujud manakala sumber daya yang terlibat di dalam perusahaan memiliki komitmen dan berkualitas. Dalam pengembangan organisasi, terdapat 3 kriteria utama mendefinisikan intervensi yang efektif, yaitu pertama, sejauh mana intervensi sesuai dengan kebutuhan organisasi, di mana informasi yang valid adalah hasil dari diagnosis yang akurat dari fungsi organisasi. Yang kedua, sejauh mana intervensi didasarkan pada pengetahuan kausal dari hasil yang diinginkan. Intervensi dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang spesifik. Mereka harus didasarkan pada pengetahuan yang valid bahwa hasil tersebut benar-benar dapat diperoleh. Yang ketiga, sejauh mana transfer kompetensi perubahan manajemen kepada anggota organisasi. Nilai-nilai yang mendasari pengembangan organisasi menunjukkan bahwa dalam mengikuti intervensi, anggota organisasi harus lebih mampu melakukan kegiatan perubahan yang direncanakan sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Santiutaro. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wilda Setia. Kepada Wilda dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menurut Hadari Nawawi, sumber daya manusia memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, makna yang pertama adalah sumber daya manusia merupakan sebuah potensi atau aset yang berfungsi sebagai modal dalam sebuah bisnis atau pengelolaan organisasi. Yang kedua,
Sumber daya manusia dipandang sebagai potensi manusiawi yang berfungsi sebagai pengelola atau penggerak jalannya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan mewujudkan eksistensinya. Yang ketiga, makna sumber daya manusia dipandang sebagai manusia yang bekerja di sebuah organisasi atau lingkungan. Biasanya mereka disebut tenaga kerja, karyawan, pekerja, atau personil. Selanjutnya, teori intervensi sumber daya manusia. Intervensi manajemen sumber daya manusia digunakan untuk memilih, memberi hadiah, dan mengembangkan serta mendukung orang dalam organisasi. Tujuannya dapat meningkatkan efektivitas organisasi melalui sisi MSDM. Diterapkannya jika di perusahaan, klien memiliki ketidakjelasan program MSDM yang mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi memburuk. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Hilda Septia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah Putri Suryani. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya bentuk intervensi MSDM. Yang pertama, performance management. Kinerja manajemen meliputi program perubahan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan, yang mana melibatkan manajer dan bawahan dalam membangun dan mengklarifikasi bersama tujuan karyawan. Penentuan tujuan berdasarkan MBO, yaitu keterlibatan kelompok kerja, pengaturan tujuan bersama manajer bawahan, membentukkan action plan untuk tujuan, penetapan kriteria atau tolak ukur kesuksesan, yang terakhir review dan daur ulang. Selanjutnya, penilaian kinerja merupakan proses sistematis secara bersama-sama menilai prestasi yang berhubungan dengan pekerjaan, kekuatan, dan kelemahan, yang bertujuan untuk memberikan umpan balik kinerja bagi individu dan kelompok kerja. Yang terakhir, sistem reward melibatkan desain reward atau imbalan organisasi untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Reward adalah intensif yang kuat untuk meningkatkan kinerja karyawan dan kelompok kerja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aisyah Putri Suryani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Santia. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu talent management, yaitu berkaitan dengan metode untuk mengelola, mengembang, dan mempertahankan bakat dalam organisasi. Yang A, coaching dan mentoring, yang mana membantu manajer dan eksekutif untuk memperjelas tujuan mereka, menangani hambatan potensial, dan meningkatkan kinerja mereka. Yang B, perencanaan dan pengembangan karir, menyediakan sumber daya, alat, dan proses yang diperlukan untuk membantu anggota organisasi merencanakan dan mencapai tujuan karir mereka. Yang C, manajemen dan kepemimpinan. Next. Yang ketiga yaitu keragaman dan kesehatan kerja. Yang A, keragaman mengelola tenaga kerja. Program perubahan ini membuat praktik sumber daya manusia yang lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan individu. Contohnya, perusahaan harus mempertimbangkan terkait usia, gen X, gen Y, dan seterusnya. Gender atau cuti hamil yang mencukupi untuk wanita, dan lain-lain. SARA atau tidak membedakan perlakuan berdasarkan SARA. Apakah mempertimbangkan karyawan yang termasuk kaum disabilitas? Next. Yang B, stres dan kesehatan karyawan. Kesehatan adalah subkomponen kesejahteraan dan mencakup mental atau psikologis dan faktor fisik atau fisiologis. Langkah-langkahnya yang pertama mendiagnosis stres dan menyadari penyebabnya. Yang kedua mengurangi dan mengatasi stres untuk meningkatkan kesehatan.
Next, Kor. Selanjutnya yaitu intervensi manajemen SDM dirancang untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan mengelola kinerja individu dan kelompok serta memberikan dukungan bagi karyawan. Yang A, manajemen kinerja. Mengelola kinerja karyawan melalui siklus manajemen kinerja, yaitu perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Yang B, pengupahan insentif. Pengupahan insentif berfungsi untuk menyelaraskan perilaku dan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu Employee Assistance Program. Program yang dilaksanakan oleh perusahaan di mana perusahaan memberikan bantuan bagi karyawan yang mengalami kesulitan atau masalah pribadi. Yang D, Flexible Work, yaitu perusahaan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta kehidupan antara pekerja dan keluarga yang berimbang, yaitu work-life balance, sehingga dapat mengurangi turnover. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Indah Santia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Handayani Nur Qoriah. Kepada Qori dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, 6 teknik atau intervensi dalam memberikan perubahan melalui pengembangan organisasi menurut Robbins dan Judge, yaitu yang pertama sensitivity training, yang mengacu pada metode awal perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang terstruktur. Seorang karyawan yang tergabung dalam satu kelompok saling berinteraksi dan berdiskusi. Pendekatan ini berorientasi pada proses, dengan kata lain, setiap individu belajar melalui observasi dan partisipasi. Yang kedua, survei feedback, merupakan sarana untuk menilai sikap yang dimiliki oleh anggota organisasi, mengidentifikasi perbedaan antara persepsi anggota dan pemecahan masalahnya dengan melakukan survei ke seluruh anggota organisasi. Yang ketiga yaitu proses consultation, yang ditujukan bagi konsultan dari luar organisasi untuk membantu manajer dalam memahami, mengerti, dan bertindak sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara menangani masalah antar pribadi dan menekankan keterlibatan antar anggota organisasi. Yang keempat, team building, yaitu kegiatan interaksi antar kelompok yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara anggota kelompok, meningkatkan upaya koordinatif, dan meningkatkan kinerja kelompok. Terima kasih Handayani Nur Qoriah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Rizkia Fitri. Kepada Anissa dipersilahkan. Selanjutnya, yang kelima adalah intergroup development, yaitu merupakan upaya untuk mengubah sikap, stereotip, dan persepsi yang dimiliki setiap kelompok terhadap kelompok lainnya. Next. Yang keenam, appreciative inquiry, merupakan sebuah pendekatan yang berusaha untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang unik dan kekuatan khusus dari suatu organisasi, yang kemudian dapat dibangun untuk meningkatkan kinerja. Next. Intervensi mengacu pada tindakan atau kebijakan yang diambil oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja, hubungan kerja, atau kondisi lingkungan kerja dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, mendukung pertumbuhan karyawan, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Umu Hanifah Al-Wasna. Kepada Hanifah dipersilahkan. Terkait contoh intervensi sumber daya manusia, yang mana pada studi kasus kali ini kita mengambil perusahaan X atau PT X. PT X merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang pemasaran aksesoris listrik. Karena berkiprah di bidang pemasaran, maka yang menjadi divisi utamanya adalah sales dan marketing. Siklus penjualan pada PTX sebenarnya terletak di antara siklus menengah hingga panjang. Rangkaian produknya amat luas, dari switches, sockets, exhaust fan, hingga kabel, pipa instalasi listrik, bahkan program otomatisasi pengaturan cahaya ruangan. Meskipun memiliki prinsipal di luar Indonesia, namun saham mayoritas PTX dimiliki oleh pemilik tunggal di Indonesia. Usia organisasi ini sudah lebih dari 10 tahun. Organisasi afiliasinya berpengalaman lebih dari 80 tahun dalam bidangnya, serta sebenarnya merupakan organisasi multinasional dengan pabrik yang tersebar di seluruh dunia. Pemilik PTX Indonesia sebenarnya memiliki keinginan untuk melakukan diversifikasi ke berbagai bidang lain yang berkaitan dengan alat listrik. Meskipun memiliki visi tersebut, namun pemilik tidak menetapkan strategi tertentu dan hanya mengandalkan kesempatan mendadak yang seringkali berorientasi jangka pendek untuk memperoleh keuntungan. Karenanya, strategi bisnis yang ditetapkan sering berubah-ubah sehingga organisasi ini lebih banyak mengandalkan pelanggan lama untuk keberlangsungan bisnisnya selama ini. Sementara para kompetitor memperkuat jajaran sumber daya manusia mereka untuk meraih pelanggan lebih banyak. Pada organisasi ini, pengelolaan sumber daya manusia justru belum memperoleh perhatian memadai dan tidak didasarkan pada strategi tertentu, kecuali penggajian. Pelaksanaan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi ini diserahkan pada manajer operasional di bidang masing-masing. Hal yang sama berlaku pada aktivitas seleksi, baik untuk menggantikan tenaga kerja yang keluar maupun menambah tenaga kerja baru. Proses seleksi tersebut dilanjutkan dengan pelatihan bagi kandidat yang lulus seleksi, dengan cara memberikan materi product knowledge tertulis untuk mereka pelajari. Sesudah itu, mereka ditugaskan mengikuti para seniornya ke lapangan dan langsung dilepas untuk mencapai target yang ditetapkan. Selain seleksi dan penggajian, aktivitas sumber daya lain yang rutin dilakukan tiap tahun adalah pelatihan. Pelatihan diadakan setahun sekali bagi seluruh karyawan tanpa memperhatikan level maupun fungsi kerja pada waktu rapat penyusunan program tahunan diselenggarakan. Pada PTX, sumber daya manusia masih dipandang sebagai cost center dan investasi pada pengelolaannya dianggap merupakan kegiatan high cost sebab tanpa dikelola dengan baik pun saat ini, organisasi masih mendapatkan keuntungan. Ada keengganan menetapkan sesuatu yang baku dan sulit diintervensi olehnya, sehingga timbul sentralisasi otoritas pada tangan pemilik. Karenanya, karyawan tidak memiliki deskripsi kerja tertulis maupun lisan. Aktivitas juga menjadi kurang terfokus karena tiap karyawan harus selalu siap mengerjakan atau mendukung tugas rekannya, sementara target mereka sendiri tak boleh terabaikan. Di sisi lain, dorongan achievement pemilik yang amat tinggi, keberanian mengambil risiko, optimisme, dan kejalan meraih peluang menyebabkan pencapaian keuntungan menjadi target utama. Segenap kegiatan dan kebijakan di PTX diarahkan berdasarkan parameter jangka pendek, yakni tercapainya target penjualan. Orientasi bisnis macam ini sebenarnya merupakan ciri khas organisasi yang masih berada fase 1 atau startup di kurva pertumbuhan suatu organisasi. Selain itu, ciri lain yang muncul pada organisasi ini adalah kultur yang menuntut anggota organisasi untuk selalu siap menerima perubahan-perubahan kebijakan yang mendadak atau perlu fleksibilitas tinggi. Dengan keadaan seperti itu, maka tataran manajer operasional divisi sales dan marketing yang harus merangkap menangani berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia timbul beberapa masalah. Masalah-masalah itu antara lain yang pertama, kriteria tentang karakteristik kandidat yang diharapkan bisa berkinerja efektif belum tersedia secara baku. Yang kedua, hal tersebut menyebabkan manajer pada lapis operasional mengalami kesulitan untuk menilai kandidat dan seringkali mengalami misjudgment saat mengambil keputusan seleksi. Kedua hal di atas mengakibatkan munculnya gap atau kesenjangan antara prediksi tentang kinerja kandidat berdasarkan proses seleksi dengan kinerja aktual kandidat setelah diterima. Selanjutnya, karena tidak ada sistem manajemen sumber daya manusia yang baku dan terintegrasi, maka kandidat yang terlanjur diterima dengan kinerja aktual yang tidak memenuhi harapan tidak dapat ditangani, dikembangkan, atau diberi pelatihan secara efektif. Ketersediaan sumber daya manusia yang makin kritis menyebabkan paradigma pemilik mulai bergeser terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Ia memprioritaskan seleksi karyawan baru sebagai aktivitas mendesak yang harus dibenahi sebelum menyentuh bidang-bidang lainnya, dan mengharapkan solusi konkret terutama yang segera dapat diterapkan secara operasional. Selanjutnya, diserahkan kepada moderator.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fandi Juwana. Pada Fandi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mengenai bentuk intervensi. Bentuk intervensi yang disarankan untuk kompetisi individual divisi sales dan marketing PTX model ini pertama kali akan digunakan sebagai kriteria seleksi dan dasar penyusunan panduan wawancara berbasis kompetensi. Namun, secara berangsur model ini akan diterapkan dan menjadi dasar untuk aktivitas MSDM lainnya. Yang kedua, menyusun panduan wawancara seleksi berbasis kompetensi atau CBI, competency based interview, untuk mempermudah dan mengefektifkan proses seleksi di PTX saat ini. Next. Tahapan intervensi yang dilakukan adalah yang pertama, penyusunan model kompetensi PTX. Yang kedua, penyusunan panduan wawancara berbasis kompetensi. Yang ketiga, tidak lanjut, yaitu mengadakan pelatihan bagi para pemegang jabatan yang terlibat dalam wawancara seleksi mengenai model kompetensi dan panduan wawancara. Yang kedua, mulai menerapkan model kompetensi ini juga sebagai pedoman dalam kegiatan coaching untuk bawahan. Yang ketiga, menggunakan model kompetensi ini untuk menilai kompetensi kelompok yang masih lemah serta menyesuaikan topik pelatihan tahunan dengan temuan tersebut. Kesimpulannya, dalam konteks sumber daya manusia atau SDM, intervensi mengacu pada tindakan atau kebijakan yang diambil oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja, hubungan kerja, atau kondisi lingkungan kerja. Intervensi ini dapat melibatkan pelatihan karyawan, perubahan kebijakan, atau strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Penerapan intervensi di bidang SDM bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, mendukung pertumbuhan karyawan, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih, Fandi Juwana. Itulah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.